Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wildan Gali Ramadan, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, jurusan Teknik Informatika dengan nomor induk mahasiswa 23051204269. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan VPN atau Virtual Private Network dengan konsep Client to Office. Tujuan dari simulasi kali ini yang pertama ialah mengetahui cara kerja dari VPN Client to Office dan mensimulasikan VPN PPTP Client to Office. Percobaan untuk skenario yang perlu kita buat ialah seperti ini. Di sini saya telah membuat sebuah skema jaringan atau topologi jaringan seperti pada perintah PDF. Ini sudah saya buat. Di sini saya tambahkan PC dummy. Jadi untuk PC dummy ini opsional, bisa digunakan dan bisa tidak. Di sini saya menggunakan karena saya ingin mempermudah untuk menyeting IP nantinya pada router 1, 2, dan 3 serta 4 untuk mempermudah saja dalam menyeting IP-nya. Sebetulnya bisa langsung disetting melalui routernya langsung, tetapi saya di sini lebih memilih menggunakan PC dummy agar lebih mudah saja. Langkah kedua percobaan, jangan lupa pada GNS3. Di sini kita start. Saya sudah start. Di sini terdapat router 1, 2, 3, 4, router customer A, router customer B, PC A1, PC A2, PC B1, PC B2, dan PC dummy. Untuk langkah yang pertama yakni kita rubah identity setiap router dengan perintah sysidentity setname R1. Di sini digunakan untuk merubah nama dari routernya agar mempermudah nantinya dalam kita untuk menyambung pada Winbox-nya, biar kita tidak bingung, biar kita bisa membedakan mana router 1, mana router 2, mana router 3, mana router 4, mana yang router customer A dan mana yang router customer B. Di sini langsung saja masuk ke routernya. Di sini untuk routernya saya sudah masuk ya. Dan saya sudah setting pada router 1 dengan memasukkan kode seperti pada PDF yakni sysidentity setname R1. Dan otomatis untuk mikrotik R1 ini berubah nama menjadi R1 agar bisa mempermudah kita dalam membedakan untuk menyambungkan pada Winbox nanti. Jadi untuk router 1 sudah saya setting. Router 2 juga sudah saya setting. Router 3 sudah. Router 4 sudah. Router customer A router customer A sudah, dan router customer B juga sudah beres. Jadi sudah kita beri nama satu-satu supaya mempermudah untuk membedakan antara router satu dengan router yang lain. Langkah kedua,
Setting IP address skema jaringan. Oh ya, sebelum menyeting IP address, terlebih dahulu di sini saya setting untuk IP device-nya. Saya setting untuk IP PC-nya. Untuk PC A1, untuk IP-nya yakni 192.168.1.11 dengan subnet masknya 24 dan default gateway-nya 1.10. Untuk PC2 di sini juga sudah saya setting mendapatkan IP 1.12, subnet masknya 24 dan default gateway-nya 1.10. Selanjutnya pada PC B1 properties mendapatkan IP address yakni 2.11 dengan subnet masknya 24 dan default gateway-nya 2.10. Dan yang terakhir pada PC B2 di sini mendapatkan IP 2.12, subnet masknya 24 dan default gateway-nya 2.10. Setelah kita setting IP untuk PC-nya, langkah selanjutnya kita setting IP address skema jaringan seperti dalam tabel berikut. Kita setting terlebih dahulu untuk router customer A. Untuk router customer A berarti pada PC A1. PC A1 masuk ke IP address. Nah, di sini kita tambahkan seperti pada tabel ini. Untuk router customer A mendapatkan IP 111.10/24 pada Ether 1 dan 192.168.1.10 pada /24 pada Ether 2. Kita setting juga pada router customer B, kita setting melalui PC B1. Masuk ke Winbox, pilih IP address. Di sini untuk router customer B mendapatkan IP address 222.10/24 dan 192.168.2.10/24 pada Ether 2. Pada Ether 1-nya 222.10/24. Setelah kita setting IP pada router customer A dan router customer B, selanjutnya kita setting IP address pada router 1, 2, 3, dan 4. Kita setting melalui PC dummy. Yang pertama untuk router 1, jadi kita sambungkan terlebih dahulu Winbox-nya. Nah, di sini terdapat 4 router. Jadi kita sudah mengubah identitinya tadi sehingga di sini dapat mudah untuk kita bedakan mana yang router 1, 2, 3 maupun 4. Di sini kita masuk ke router 1 terlebih dahulu. Pilih MAC address.
Kita konekkan, masuk ke IP, masuk ke address. Di sini untuk router 1 mendapatkan ini. Mendapatkan IP 12.1/24 pada ether 1, selanjutnya 14.1/24 pada ether 2, dan 1/24 pada ether 3. Sudah kita setting. Selanjutnya kita setting untuk router 2, kita masuk ke Winbox lagi, kita konekkan pada router 2. Kita pilih MAC address-nya, kita connect. Di sini kita setting IP address-nya juga. Untuk router 2 mendapatkan IP 12.2/24 pada ether 1, 23.2/24 pada ether 2, dan 24.2/24 pada ether 3. Selanjutnya kita setting untuk router 3. Kita konekkan lagi protect-nya. Kita setting IP address, mendapatkan router 3 yakni 23.3/24 ether 1, 34.3/24 ether 2, dan 3/24 ether 3. Sudah. Dan yang terakhir kita setting untuk router 4. Router 4 ini kita konekkan, masuk ke IP address. Untuk router 4 mendapatkan IP 14.4/24 ether 1, 24.4/24 ether 2, dan 34.4/24 ether 3. Jadi di sini kita setting IP address untuk router 1, 2, 3, dan 4 sudah selesai. Untuk langkah selanjutnya, kita setting network OSPF. Jadi di sini kita setting OSPF-nya pada router 1, 2, 3, dan 4. Kita masuk ke PC dummy. Router 1 OSPF. Oh ini, pada routing OSPF. Nah ini. Kita setting router 1 OSPF-nya yakni mendapatkan 12.0, 14.0, dan 1.0/24 dengan area backbone keseluruhan. Selanjutnya PC router 2, masuk ke routing OSPF, kita setting mendapatkan OSPF network yakni 12.0, 23.0, dan 24.0 dengan local area backbone keseluruhan. Selanjutnya router 3, kita masuk ke routing OSPF, mendapatkan OSPF yakni 23.0, 34.0, 2.0/24 dan local area backbone keseluruhan. Dan yang terakhir kita masukkan OSPF pada router 4, mendapatkan network OSPF yakni 14.0, 24.0, 34.0/24 dengan local area backbone secara keseluruhan. Selesai untuk setting OSPF-nya. Langkah selanjutnya yakni kita tambahkan default gateway pada router customer A dan router customer B. Berarti kita masuk ke PC A1 dan PC A2. Untuk PC A1 kita tambahkan default gateway, berarti masuk ke routers. Nah ini kita tambahkan di sini. Untuk default gateway-nya di sini untuk address-nya tetap
0, kita setting untuk gateway-nya saja, yakni 1.1.1.1. Sehingga kalau sudah selesai, di sini ditampilkan bahwasannya 1.1.1.1 reachable Ether 1. Kita setting pada router customer B, pada PC B1. B1, kita masuk ke IP routers. Di sini juga sama, untuk address-nya tetap 0, kita tambahkan gateway-nya saja, yakni 222.3. Sehingga di sini ditampilkan bahwasannya 222.3 reachable Ether 1. Jadi sudah kita tambahkan default gateway-nya. Langkah selanjutnya, share IP public router perusahaan menggunakan NAT. Kita setting NAT-nya. Di sini kita pilih IP firewall. Nah, kita setting untuk pada NAT-nya. General chain-nya menggunakan SRC NAT dengan out interface Ether 1 dan action-nya squared. Kita lakukan hal yang sama pada PC B1. Kita setting juga firewall-nya, pilih NAT, untuk chain-nya menggunakan SRC NAT, out interface-nya Ether 1 dan action-nya squared. Selanjutnya kita lakukan ping. Testing koneksi dengan ping. Perintah ping di Mikrotik dan Windows. Jadi kita coba untuk mengeping terlebih dahulu pada router customer A dan router customer B. Berarti pada PC A1 dan PC B1. Silang saja. Kita diperintahkan untuk ping di Mikrotik dan Windows. Kita coba ping di Mikrotik terlebih dahulu. Kita lakukan ping 1.1.1.1. Di sini tersambung ya, sudah berhasil. Selanjutnya kita lakukan ping kedua, yakni 222.10. Di sini juga sudah berhasil. Selanjutnya kita lakukan ping 192.168.2.11. Untuk yang ping ke PC B1 di sini tidak berhasil. Tidak apa-apa. Setelah kita lakukan ping di Mikrotik, kita coba lakukan ping di Windows-nya lewat CMD. Kita ping 1.1.1.1. Di sini bisa ya. Selanjutnya ping 222.10. Ini juga bisa. Dan yang terakhir ping 192.168.2.11. Ini tidak berhasil. Berarti sesuai ya dengan ping yang kita lakukan pada Mikrotik tadi. Sama-sama tidak bisa untuk ping ke PC B1. Selanjutnya kita coba untuk melakukan ping pada router customer B. Kita masuk ke PC B1. Ini kita tutup.
kita ping terlebih dahulu lewat mikrotik. Ping 2222.3. Ini bisa. Selanjutnya ping 1111.10. Ini juga bisa. Dan yang terakhir kita coba ping 192.168.1.11. Kita coba ping ke PC A1. Ini juga tidak bisa karena awal tadi kita sudah coba melakukan ping pada PC A1 ke B1 tidak bisa, begitupun juga sebaliknya. Selanjutnya kita coba ping ke Windows melalui CMD. Ping 222.3 ini bisa. Selanjutnya ping 111.10 ini bisa. Dan yang terakhir ping 192.168.1.11. Seharusnya ini tidak bisa. Nah, tidak bisa. Berarti sudah sesuai dengan ping yang kita lakukan di mikrotik. Selanjutnya kita coba melakukan tracer di mikrotik dan di CMD. Kita coba melakukan tracer terlebih dahulu di mikrotik dengan cara tool trace route 1111. Di sini bisa tool trace route 222.10. Di sini juga bisa. Dan yang terakhir tool trace route kita masukkan IP-nya yakni 192.168.2.11. Seharusnya ini tidak bisa. Tidak bisa. Karena tadi kita awalnya melakukan ping sudah tidak bisa. Tidak apa-apa, kita coba melakukan tracer pada CMD. Tracer 1111 bisa. Tracer 222.10 bisa. Dan kita lakukan tracer 192.168.2.11. Ini tidak bisa. Berarti sudah sesuai dengan ping di mikrotik. Selanjutnya kita coba untuk melakukan ping pada router customer B, berarti melalui PC B1. Kita lakukan tracer, berarti tool trace route dengan IP 222.3 bisa. Selanjutnya tool trace route untuk IP-nya 111.10
bisa, dan yang terakhir tool trace route dengan IP 192.168.1.11. Di sini tidak bisa. Kita coba melakukan ping pada CMD. Kita coba melakukan tracer pada Windows, yakni tracer 222.3. Ini bisa. Tracer 111.10 bisa, dan tracer 192.168.1.11. Di sini tidak bisa. Berarti sesuai dengan kita melakukan tracer di Mikrotik. Langkah selanjutnya, setting VPN server dengan PPTP pada router customer A. Kita masuk ke PC A1, kita masuk ke Winbox. Kita pilih PPP. Di sini saya sudah menambahkan. Jadi ini cukup dengan kita masuk PPP untuk membuatnya. Kita pilih nanti ada pilihan PPT server seperti pada gambar berikut. Kita masuk ke PPTP server dan kita centang untuk enable-nya. Setelah itu kita oke dan kita buat create user-nya. Kita masuk ke sini, secrets. Kita masuk ke secrets ini, lalu kita tambahkan, kita buat namanya menggunakan user 1, passwordnya juga user 1, untuk service-nya kita setting ke PPTP, profilnya kita menggunakan default encryption, untuk local address-nya 10.1 dan remote address-nya 10.2. Setelah itu kita oke. Ini pada router customer A yang kita setting melalui PC A1. Oke, setelah selesai, coba selanjutnya kita setting VPN kliennya. Kita masuk ke PC B1. Pada PC B1, kita pilih network connection, kita buat create a new connection. Di sini saya sudah membuat VPN-nya. Jadi untuk langkah-langkah membuatnya cukup mudah. Kita masuk saja ke create a new connection. Selanjutnya kita pilih next. Pada tampilan selanjutnya kita pilih connect to the network pada pilihan kedua. Dan pada tampilan ketiga kita pilih virtual private network connection. Dan kita next. Jika kita diminta untuk memberikan nama VPN-nya, berikan saja nama ya seperti ini, yakni VPN to R customer A. VPN to router customer A. Dan IP-nya yakni 111.10. Setelah itu kita finish. Itu merupakan langkah-langkah membuat VPN-nya. Setelah itu VPN ini VPN yang sudah jadi. Jadi di sini cukup kita lakukan login VPN terlebih dahulu. Untuk username-nya tadi user 1, password-nya juga user 1, tetapi di sini saya tidak ingin masuk ke VPN-nya terlebih dahulu. Karena saya akan mensimulasikan terlebih dahulu untuk testing koneksi dengan ping maupun tracer sebelum dan sesudah VPN-nya. Jadi nanti kita akan analisis, kita akan
analisis perbedaan antara testing koneksi ping sebelum dan sesudah VPN. Jadi di sini saya belum mengaktifkan VPN-nya. Kita coba melakukan ping terlebih dahulu pada PC 1, PC A1. Kita lakukan ping di mikrotik. Kita lakukan ping 192.168.2.11. Di sini unreachable, tidak bisa. Di mikrotik tidak bisa. Kita coba di CMD. Ping 192.168.2.11. Di CMD juga tidak bisa. Selanjutnya kita coba melakukan ping di PC A2. Ini tadi belum menyambung ke Winbox, kita konekkan terlebih dahulu. New terminal, kita lakukan ping 192.168.2.11. Untuk PC A2 tidak bisa, di mikrotik. Kita coba lakukan ping di CMD. Ping 192.168.2.11. Di sini juga tidak bisa. Selanjutnya pada PC B1. Kita coba pada PC B1. Kita lakukan ping pada mikrotik terlebih dahulu. New terminal ping 192.168.1.11. Di mikrotik tidak bisa. Kita coba lakukan di CMD. Ping 192.168.1.11. Di CMD juga tidak bisa. Selanjutnya kita coba di PC B2. Kita sambungkan ke mikrotik lebih dahulu. Masuk ke new terminal, kita ping 192.168.1.11. Tidak bisa. Kita coba ke command prompt. Ping 192.168.1.11 juga tidak bisa. Jadi sebelum VPN diaktifkan, kita sudah mencoba untuk melakukan ping pada PC A1, PC A2, PC B1, PC B2. Kita lakukan ping baik di mikrotik maupun di CMD-nya, tidak bisa semua. Tidak ada yang bisa menyambung. Kita coba aktifkan untuk VPN-nya. Kita masuk ke VPN, username-nya user 1, password-nya juga user 1. Kita konekkan. VPN to router customer A is no connection. Connected. Di sini untuk VPN-nya sudah
tersambung, kita cobalah sekali lagi melakukan ping untuk PC A1, A2, B1 dan B2. Kita coba masuk ke A1 terlebih dahulu. Kita coba di mikrotiknya. Kita lakukan ping 192.168.2.11. Di sini sama, tidak bisa. Kita coba di command prompt ping 192.168.2.11. Di sini juga tetap sama, tidak bisa. Kita coba ke PC A2. Kita coba ke mikrotik ping 192.168.2.11. Di mikrotik tidak bisa. Kita coba di command prompt ping 192.168.2.11. Command prompt juga tidak bisa. Tidak menyambung. Selanjutnya kita coba ke PC B1. Kita coba di mikrotiknya ping 192.168.1.11. Di mikrotik tidak bisa. Kita coba melalui CMD ping 192.168.1.11. Oh, ternyata pada PC B1 kita coba melakukan ping lewat CMD atau Windows. Di sini bisa ya. Di sini bisa. Selanjutnya kita coba untuk PC B2. Kita ping lewat mikrotik terlebih dahulu. Ping 192.168.1.11. Sini tidak bisa. Kita coba di CMD ping 192.168.1.11. Di sini juga tidak bisa. Jadi setelah kita aktifkan VPN dan kita melakukan ping di PC A1, A2, B1, B2, di sini hanya PC B1 saja yang bisa menyambung. Itu pun hanya melalui Windows atau CMD. Lewat mikrotik tidak bisa. Kita coba masuk ke PC B1. Jadi tadi ini bisa ya. Coba ini kita lakukan tracer. Tracer 192.168.1.11. Nah, di sini ditampilkan tracer komplit. Jadi kesimpulannya VPN ini hanya bisa digunakan oleh satu device saja dan tidak bisa tersambung ke mikrotik karena VPN ini hanya bisa tersambung ke satu akun per satu device. Jadi device yang tersambung dengan VPN itu tidak bisa tersambung di router. Jadi VPN cuman bisa tersambung di Windows saja.
Di sini juga setelah kita lakukan research pada B1, di sini dapat kita lihat bahwasanya ini melalui 10.10.10.1 dan 192.168.11. Jadi pada topologi jaringannya, ibarat kita berada di sini, langsung berada di PC B1, langsung dilemparkan ke router customer A tanpa melewati switch router customer B1, router 3, router 2, router 1, tanpa melewati router pabrik ini. Jadi dari PC B1 langsung dilempar ke router customer A. Dari router customer A dikirimkan ke switch dan bisa terkirim ke PC A1. Begitupun dikembalikan langsung ke router, ke switch, ke router customer A langsung dilempar kembali ke PC B1. Jadi itu merupakan sebuah konsep VPN sesuai dengan namanya, yakni Virtual Private Network. Jadi tanpa berlama-lama kita melalui berbagai macam proses, ini bisa langsung. Jadi sangat aman tentunya, sangat aman. Jadi cukup sekian untuk simulasi praktikum Virtual Private Network dengan konsep client to office dari saya. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.